Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawalah amma ba'da. Mamanya Intan, keluarga besarnya Intan yang ulun banggakan, Ustazah Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Barokah yang saya banggakan, santriwan dan santriwati, santiawan dan santri bengi yang saya cintai, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, anak-anak, teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita telah mengikuti, menyimak, mendengarkan bacaan Al-Qur'annya kawan kita Intan Nuraini yang sudah selesai satu juz, yakni juz 30-nya dengan cepat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Walaupun ada komentar, walaupun ada koreksi, itu semua tidak ada pengaruh negatifnya. Karena koreksi, komentar itu semuanya tujuannya untuk menambah wawasan, untuk mempertebal keimanan, untuk mengasah semangat. Jadi koreksi itu perlu, karena kalau tidak dikoreksi nanti lupa diri. Untuk itu kepada santri-santri semua, kalau kalian dikoreksi, apalagi yang koreksi ustadznya, itu harus terima kalau masih dikoreksi harus terima kasih. Atau kalau yang koreksi ustadz Ustadz Mahmudi yang koreksi atau yang negur, kalian lebih dari terima dengan cara apa? Ya, bawa rokok. Ustadznya kalau kasih rokok senang, wah terima kasih ya. Enggak dikoreksi lagi besok. Payah. Sekarang kalian harus tahu syarat untuk bisa menjadi bangga kita menjadi penghafal Quran itu, atau syarat untuk menjadi bangga kita menjadi orang yang belajar Quran itu, harus renungkan hadis ini, bahkan hafalkan hadis Nabi ini. Dengarkan, ikuti bersama-sama. Ini hadis Nabi yang harus dihafal oleh penghafal Al-Quran. Tidak boleh tidak. Hafal teksnya dan tahu maknanya. Hadis apa itu? Yuk bareng-bareng baca. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sekali lagi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran
dan mengajarkannya. Hadis sahih muttafaqun alaih. Hadis ini wajib untuk dihafali, dihayati oleh orang yang sedang belajar Sudah hafal belum? Hafali lagi. Jangan cuma menghafal juz-juz saja. Hadis juga termasuk di dalamnya. Pedoman Islam itu ada 4. Yang dominan itu ada 2. 1 Al-Qur'an, 2 hadis Nabi, 3 ijma' para ulama, 4 qiyas. 4 itu ada yang tidak make. Kalau orang ahli sunnah wal jamaah make 4-4-nya. Kalau orang Muhammadiyah makanya cuma 2. Orang Wahabi makanya cuma 1,5. Nah, kita orang ahli sunnah wal jamaah, orang Islam yang kenal dengan tumpeng, kenal dengan tahlilan, kenal dengan yasinan, kenal dengan ziarah kubur, kenal dengan sholat mayit, kenal dengan ziarah wali songo, ziarah wali-wali, kenal dengan para aulia. Itu kita, umat Islam kita. Itu pedomannya ada 4. Tapi minimal 2 itu kalian harus tidak boleh tidak. Dan yang ijma, kesepakatan para ulama, itu kalian sudah masuk di dalamnya. Karena kalian belajar kitab kuning. Kitab kuning itu adalah ilmu yang ditorehkan oleh ulama. Aslinya itu kalian sudah ngaji dengan ulama-ulama yang dahulu. Dari para sahabat sampai dengan sekarang. Karena ulama-ulama yang mengarang kitab kuning itu sudah wafat. Kalian belajar itu kalian ikut ijma' ulama. Di mana orang Islam ada membaca kitab kuning, itu berarti saudara kita sealiran, saudara kita seakidah. Itu adalah ahli sunnah wal jamaah. Orang kalau sudah benci dengan kitab kuning, itu berarti bukan saudara kita, bukan aliran ahli sunnah wal jamaah. Cuma ahli sunnah aja, tapi jamaah nggak mau. Nah, kalian harus hafal tadi itu. Bagi pengajar dan pembelajar itu wajib untuk ditanamkan dalam hati. Sebaik-baik kita adalah orang yang belajar Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi harus bangga kita. Kalian harus bangga. Kalian sedang dalam naungan, dalam lingkaran yang dicatat oleh Nabi adalah golongan terbaik dari umat Muhammad sallallahu alaihi. Umat Nabi yang paling baik adalah yang mau belajar Al-Quran, setelah bisa, setelah lulus, setelah menguasai ilmu Al-Quran, bisa meneruskan mengajarkan Al-Quran. Dan sekarang yang lagi kesempatan ditakdirkan oleh Allah menjadi pengajar Al-Quran, itu juga harus berbangga, harus senang hatinya. Jangan keluh kesah, jangan bersedih, jangan minder, karena kita ini sedang di jalan yang terbaik. Kalau sudah terbaik, insya Allah tidak ada lagi pilihan. Alhamdulillah, dengan adanya program penghafal Quran, kita sedang mencari, memohon, berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita dicatat dalam golongan umat Muhammad yang terbaik. Allahumma amin ya robbal. Orang tua yang punya anak belajar Al-Quran berarti orang tua yang terbaik, punya anak yang terbaik. Nah, kalau orang tua yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran juga orang tua yang terbaik. Kalau sudah terbaik, pasti hasilnya akan memuaskan. Paham? Hafal? Coba tes.
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Satu. Yang kedua, yang menjadi bangga kita menggeluti Al-Quran itu, ada hadis Nabi juga. Orang mukmin, orang Islam yang membaca Al-Quran, yang bisa baca Al-Quran itu digambarkan oleh Nabi kayak buah utrujah. Apa? Utrujah. Apa? Bahasa apa itu? Bahasa asing. Bahasa langit itu. Buah apa tadi? Utrujah. Bukan rujak. Kalau rujak itu campuran dari dondong, dari mangga, dari jambu, dari mana itu jadi rujak. Apalagi rujak polo. Utrujah. Ya. Utrujah itu rihuha, baunya harum. Tokmuha, rasanya manis. Baunya harum, rasanya manis. Itu utrujah, jeruk, mangga, durian. Pokoknya buah yang baunya harum, rasanya manis. Itu buah yang disenangi oleh orang. Itu orang Islam yang belajar dan membaca Al-Quran. Nah, orang Islam yang tidak bisa baca Al-Quran dan nggak baca Quran, mau baca bagaimana? Orang nggak belajar. Orang yang tidak bisa baca Quran, tapi orang Islam itu diibaratkan oleh Nabi kayak buah kurma. Apa? Kurma. Bahasanya kurma. Kurma itu tokmuha manis, rihuha kadada. Kurma itu rasanya manis tapi tidak berbau. Lumayanlah kurma, lumayan. Orang Islam yang tidak bisa baca Quran itu diibaratkan buah kurma. Orang munafik. Orang munafik itu orang yang Islam, iya. Ngomongnya di belakang begitu, di depan begini. Kalau ketemu di depan Ustadz, manggut-manggut, di belakang Ustadz begini. Itu namanya orang mukanya dua muka. Muka belakang dan muka depan. Ngomong di sana A, di sana B. Jual di sini, beli di sini, jual di sana. Suka bikin onar. Itu orang munafik. Orang munafik itu tempatnya fidarki asfala safilin. Fidarkil asfala safilin. Di bawah keraknya aspalan. Asfala safilin itu tempatnya orang munafik, neraka yang paling di bawah. Di aspal tapi di bawah. Di neraka paling bawah. Itu tempat orang munafik. Munafik itu tandanya ada 3. Dari sekarang kalian bisa tandai. Ketika berbicara kadzdzaba. Kalau ngomong dia bohong. Itu namanya apa anak-anak? Ketika berbicara namanya orang Sudah mandi belum kamu? Sudah Ustaz. Benar. Tapi kan tamannya ada yang tahu itu belum mandi Pak. Itu berarti sifat
Pembohong itu sudah ngaji belum? Sudah, padahal belum. Ngomong itu namanya Kalau berjanji dia besok saya datang Ustadz Simaan, sekalinya tidak besok saya puasa, sekalinya tidak Yang ketiga Pak, ketika dipercaya dia sudah kamu jadi ketua rombongan ini. Oke, siap Pak. Jadikan ketua rombongan, sekalinya begitu anak buahnya tenggelam, dia lari. Nah, ini namanya sifat orang munafik itu diibaratkan buah itu namanya buah hantolah. Apa? Hantolah. Titiknya dibuang aja lah. Yang keren kan hantolah. Buah apa? Hantolah. Buah yang rasanya murun, rihuha bacin, rasanya pahit, baunya bus. Itu orang maka orang munafik itu orang paling jelek itu baunya aja sudah baunya aja udah busuk, pokoknya baunya udah hangit. Yang bau-bau? Iya, yang bau-bau punya sifat munafik. Nah, orang pengusaha karet itu sifat baunya itu baunya. Orangnya yang enggak. Buah handola itu buah yang rasanya pahit, baunya busuk. Dimakan orang enggak itu? Disukai orang enggak itu? Tapi di dunia orangnya bungas-bungas. Orangnya ganteng-ganteng, orangnya sehat-sehat, orangnya jaya-jaya, orang munafik. Itu nanti tempatnya di asfala safilin, di tingkatan yang paling bawah dari kerak neraka. Naudzubillah min. Mudah-mudahan kita belajar Qur'annya itu bisa benar-benar menjadi orang yang mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menolong sesama kawan, sesama keluarga dan sanak kerabat. Kita bisa berbagi manfaat nanti ketika kita di akhirat, ketika kita di dunia bisa menghafalkan Al-Qur'an. Untungnya banyak enggak orang belajar Quran? Untungnya banyak gak orang menghafal Quran? Bagi yang belum sampai menghafal, tingkatan menghafal, tenang saja. Niati, saya kapan mau bisa ya Allah, saya kepengen cepat bisa. Insya Allah nanti juga akan sama. Karena prosesnya itu harus dijalani. Belajar Quran itu, pengen menghafal Quran itu harus melalui beberapa proses, melalui beberapa tahapan. Tahapan-tahapan itu tidak sama. Masing-masing anak, masing-masing santri itu tahapannya tidak sama. Ada yang laju, ada yang terseok-seok, ada yang cepat, ada yang lambat. Itu semua proses, tapi hasilnya akan sama. Dan manakala yang lambat bisa sampai ke tujuan, itu akan indah pada masanya. Kayak judul film tuh, indah pada masanya. Sekarang tenang saja, walaupun belum hafal Quran, tapi kita lagi di kalangan, di lingkaran orang-orang menghafal Quran. Insya Allah kita termasuk khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Jadi ustadz dengan santri itu sama-sama orang terbaik. Sama-sama terbaik. Santrinya juga terbaik, ustadznya juga terbaik. Sama-sama orang baik. Jangan saling mendolimi. Tapi ustadz dengan santri itu ada bedanya.
Kalau ustadz mengajar, kalau santri belajar. Kalau orang belajar, ya wajar kadang-kadang ditegur, kadang-kadang dibentak, kadang-kadang diselentik, kadang-kadang dimarahi. Tapi kalau orang mengajar, ya wajar kadang-kadang kelewat batas, saking hamuknya, saking muyeknya, dikasih tahu, diterangkan nggak bisa-bisa, kadang-kadang ustadznya marah. Padahal ustadznya katanya nggak boleh marah, Pak. Kalau yang kayak ini boleh marah. Kalau untuk urusan ilmu, ustadz boleh marah. Cepat belajar yang bagus supaya bisa. Itu ustadz boleh marah. Tapi kalau untuk hak-hak pribadi tidak boleh marah. Kalau santrinya bayar lambat, ustadznya marah, itu baru nggak boleh. Pak, masa nggak ada toleransinya? Saya belum punya. Oh, Bapak ini kayak apa nih? Nggak boleh gitu, Pak. Nah, boleh santri kayak itu. Karena itu urusan kemanusiaan. Berkas saya hilang, Pak, nanti Pak saya cari, Pak. Kalau sekarang saya nggak bisa nih, Pak, karena berkasnya belum ketemu. Boleh kalian negur, boleh. Dan ustaznya nggak boleh nekan. Ya, sempat diusahakan ya, iya. SPP begitu juga, ustaznya nggak boleh nekan. Cuma bilang cepet ya, diusahakan ya, kayak itu. Kali-kali kayak itu. Karena sama, murid dengan guru itu sama. Tapi sambat boleh nggak? Sambat boleh. Kalau ustaznya sambat boleh ada. Kalau santri sambat nggak boleh. Santri itu masa ngaji terus, Pak? Ya tujuan kamu ngapa? Dari rumah kan mau ngaji apa istirahatnya, Pak? Ya nanti kalau jam istirahat. Kadang-kadang santri itu ya macam-macam. Ini aja biasanya protes, Pak cepetan Pak, ini alhamdulillah hari ini enggak. Biasanya kayak itu nih, hari ini enggak. Mudah-mudahan dengan enggak ada protesnya, maka Pak Guru tidak lama-lama. Kalau biasanya Pak cepetan Pak, maka ada. Ini Hafiz enggak begitu sekarang. Sama siapa ini? Sama Faiz. Nah, berarti sekarang enggak itu. Ya, hafalin tadi itu. Sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik dari kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Qur'an. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Hafal? Coba baca. Pak Guru dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, berarti ini iya tapi nggak ketemu ini katanya apa sekalinya. Anak perempuan nih yang hafal nih. Coba baca. Bismillahirrahmanirrahim. Hoi. Nah, itu hafal sebelah sini. Sebelah sini lagi coba. Ya. Siapa yang hafal 10.000? Sama artinya. Tuh 10.000 kali 5 tuh 50 tuh. Kalau 100 bisa pelacong nih. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar dan mengajarkan Al-Qur'an. Itu hadis apa Quran? Hadis apa Quran? Hadis. Kalian itu harus tahu Qurannya, tahu hadisnya. Jangan asal ikut-ikutan. Ya. Yang berani tampil sini, maju, berdiri, baca. 10.000 kali 5 ustadznya ngasih 10.000 semua tuh. Ustadznya 80.000. Ayo.
Cemen sudah tutup lah. Nggak mau. Malah 150 nggak mau, ya sudah tutup dah. Ayo sekali lagi hafalin. Ini bisa jadi rezeki nanti kalau pas ada orang keceplosan, siapa maju 100, nah, kamu hafal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Baik, mari kita bersama-sama berdoa. Mudah-mudahan simaan kali ini, khususnya Ananda Intan Nuraini, bisa nambah giat lagi, nambah semangat lagi, sehingga dalam menghafalnya tidak terburu-buru. Saya ingat, saya pesan anak-anak itu, kesannya itu kalau belajar menghafalnya itu kok pakai jurus-jurus yang lebih cepat. Padahal ustaznya nggak ada ngajari cepet-cepet tuh. Bahkan ustaznya pakai lagu, pakai irama ngajarinya. Sudah diajari, sudah diingatkan, masih cepet-cepet. Bapak-bapak, ibu-ibu, tolong ingatkan anak-anaknya kalau baca Quran jangan laju-laju gitu. Nanti dia tahu, jangan laju-laju gitu. Nanti kalau laju-laju kayak tadi, ada yang nggak kena. Ya, tidak boleh laju. Sudah dicontohi, ada yang murotal yang bagus sudah, lagu apa aja sudah. Kenapa?